warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari weekend ini kita ketemu lagi di channel saya, channel Desi Sutriani. Semoga kalian terus ada di sini untuk update bersama saya berita-berita terbaru tentang dunia perpinjaman. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberitahukan cara untuk menghapus data dari sistem pinjol yang benar. Yang baru mau galbay wajib simak ini baik-baik dari awal sampai akhir biar kalian tidak gagal paham dan tahu maksud dan tujuannya. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelum kita mengawali cara-cara untuk menghapus data-data yang ada di sistem pinjol, nah kita ketahui dulu kenapa kalian harus galbay. Kalian harus punya pilihan kenapa kalian wajibkan untuk galbay diri kalian. Yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah menguasai diri kalian, emosi dan pikiran kalian. Ketika pertama kali kalian galbay, yang harus kalian tahu adalah kenapa saya harus galbay. Ya, kalau kalian sudah tahu tujuannya kenapa saya harus galbay, yaitu karena saya sudah tidak kuat lagi untuk membayar. Saya sudah capek gaya lubang tutup lubang. Saya sudah nggak sanggup lagi memenuhi kebutuhan rumah tangga saya karena uang saya semuanya habis untuk bayar pinjol. Nah, inilah alasan-alasan yang memang sudah mewajibkan diri kalian untuk galbay. Itu dulu teman-teman ya, kalian harus berdamai dengan diri kalian, pikiran kalian, biar nantinya ketika kalian jalani galbay dan kalian benar-benar melakukan apa yang saya sebutkan ini, kalian sudah siap mental. Itu yang pertama. Terus yang kedua, meminimalisir pikiran kalian untuk menghindari yang namanya takut untuk kedatangan DC. Ya, takut disebar data. Ini yang paling banyak sering terjadi teman-teman ya. Kalau yang takut disebar data, apalagi yang udah sampai kalian informasikan sama DC-nya, lihat ini ada foto suami kalian, lihat ini ada foto anak kalian. Sudah saya masukkan ke dalam grup IG, ke dalam grup WA kampung kalian untuk menyatakan dicari buronan maling yang telah membawa uang perusahaan kami. Itu yang kalian lakukan adalah tetap tenang. Karena apa? Yang namanya DC itu pertama kali dia adalah mengancam. Ya, kalau dia baru melakukan itu, berarti dia baru aja melakukan hal seperti itu kepada kalian. Ibaratnya memberitahukan informasi, lihat ini udah saya sebar. Nih, kalau kalian emang tidak membayar juga, data diri kalian sudah saya sebar ke grup ini, ke IG ini, ke ini, ke ini. Nah, pada saat kalian terima itu kalian akan kebingungan kan? Tetapi pada kenyataannya yang dilakukan sama Desi itu belum terjadi. Ya, ingat itu belum terjadi. Kemudian, kalau yang sudah terjadi untuk sebar data itu seperti apa? Nah, kalau yang sudah jadi sebar data yang benar-benaran terjadi, itu kalian tidak tahu keadaan. Tiba-tiba ada WA datang dari teman kalian, teman lama kalian, teman satu kantor kalian, ataupun bos kalian menyampaikan bahwa ini benar kamu yang galbay, ini benar data kamu. Nah, kalau sudah ada orang yang menyatakan seperti itu, berarti data kalian memang benar sudah disebar, terutama kepada keluarga. Biasanya dia keluarga dulu, adik-adik kalian, saudara kalian, baru setelah itu nanti dia baru ke teman-teman ataupun bos-bos kalian. Terus lagi yang selanjutnya, alasan kuat kalian untuk galbay adalah ketika kalian tahu bahwa yang kalian gunakan selama ini, yang selama ini kalian bayarkan itu adalah pinjol ilegal, berarti sudah sangat-sangat harus kalian galbaykan. Karena yang namanya pinjol ilegal tidak akan pernah selesai ketika kalian bayarkan. Ya, terus Mbak lanjut lagi untuk yang masuk ke dalam slik OJK, apakah selamanya akan dalam slik OJK? Apakah butuh waktu untuk hilang? Bagaimana cara untuk membersihkannya? Bagaimana cara untuk membayarkannya ketika sudah masuk ke dalam slik OJK untuk hutang yang lama? Nah, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang selalu saya jawab ya. Jadi yang sudah masuk ke dalam slik OJK, tindakannya itu hanya dua. Pertama dibayarkan, yang kedua itu adalah biarkan saja. Kalau kalian mau bayarkan yang sudah masuk ke dalam slik OJK sementara aplikasinya sudah tidak ada ataupun kalian sudah ganti nomor, yang kalian lakukan adalah cari nomor teleponnya di App Store ya, ataupun kalian bisa masuk ke dalam websitenya, cari alamat emailnya ataupun nomor telepon dari perusahaannya.
Sebutkan identitas diri kalian, sebutkan nama-nama kalian yang masuk ke dalam slik OJK berserta dengan hutang dan nominalnya. Sampaikan saya mau menyelesaikan hutang saya. Itu kalau yang memang datanya sudah tidak ada. Tetapi kalau yang masih ada, terus saya tidak tahu kapan mau bayar, saya tidak tahu kapan saya bisa selesaikan ini semua. Yang harus kalian lakukan adalah tetap tenang, biarkan saja hutang yang masuk ke dalam slik OJK tidak akan mengganggu. Kalau ada yang bertanya bagaimana bunganya, bunganya akan sesuai dengan peraturan OJK, yaitu 0,3% dan dia tidak akan bertambah-tambah lagi setelah hutang kalian mencapai angka pokok. Nah, itu yang masuk ke dalam slik OJK, tetapi itu akan beda dengan nilai yang ada di aplikasi. Kalau kalian masih memiliki aplikasinya, ketika kalian compare antara slik dengan aplikasi, itu bagaikan langit dan bumi. Ya, yang buminya itu adalah slik OJK, yang langitnya itu adalah aplikasinya. Jadi patokannya di mana? Patokannya adalah yang ada di dalam slik OJK. Tetapi yang banyak pertanyaan, sama aja Mbak, kalau yang dalam slik OJK tetapi kita wajib membayarkannya di aplikasi, kan itu sama. Jadi yang harus kalian lakukan adalah lakukan negosiasi. Yaitu sudah pernah saya lakukan dan saya berhasil lakukan negosiasi dengan cara membawa slik OJK-nya ke kantornya, atau kalau rumah kalian jauh dari kantor pinjolnya, kalian bisa melakukan negosiasi via email. Ya, email. Kenapa saya sampaikan via email? Untuk ada backup data sebagai bukti kalian telah melakukan negosiasi dengan pinjolnya. Ingat juga, untuk melakukan negosiasi itu tidak serta-merta langsung disetujui, tidak serta-merta langsung kalian wajib membayarkannya sekian. Karena apa? Semua negosiasi itu butuh pertimbangan dan butuh waktu untuk menyampaikan keputusan. Gitu teman-teman ya. Nah, buat teman-teman semuanya yang masih galbay sampai saat ini, wajib tahu cara untuk mengamankan data kalian atau menghapus data kalian yang ada di sistem pinjol biar nantinya mencegah lebih besar lagi penyebaran data. Nah, caranya bisa seperti ini. Yang pertama kalian lakukan, kalian lihat di aplikasi store untuk aplikasi kalian. Contoh ini saya buka di Tunaiku. Kalian bisa lihat tanda panah yang ada di Tunaiku. Kalian lihat, terus kalian skor paling bawah, kalian lihat izin aplikasi. Nah, kalau ada di dalam izin aplikasinya bisa kelihatan itu adalah yang disadap oleh aplikasinya atau sadapan yang memang sudah dimasukkan ke dalam aplikasinya. Ketika kalian izinkan dia dalam HP kalian, berarti dia akan menyadap HP kalian sesuai dengan perizinan aplikasinya. Nah, ketika kalian mau galbay, kalian belum bisa bayar, kalian bisa dengan cara menonaktifkan semua perizinan ini. Ya, itu yang pertama, kalian nonaktifkan semua perizinannya. Kemudian, kalau kalian tidak tahu kapan kalian mau bayar, kalian bisa uninstall aplikasinya dari cache atau pengaturan yang ada di HP kalian. Ya, setiap HP berbeda. Kebetulan saya menggunakan HP Samsung A32. Nah, bentuknya akan seperti ini. Tetapi sebelum melakukan penghapusan, ingat catat dulu username dan passwordnya untuk jaga-jaga ketika kalian mendapatkan promo atau penghapusan denda dan kalian diwajibkan membayarkan menggunakan aplikasi. Ya, itu hal pertama yang kalian bisa lakukan. Kemudian setelah kalian lakukan untuk uninstall aplikasinya, kalian bisa dengan cara menggantikan atau mengedit sedikit nomor-nomor penting yang ada di HP kalian. Caranya bagaimana? Kalian pilih saja nomor-nomor telepon yang memang sering kalian telepon. Misalnya nomor bos kalian, nomor ibu kalian, istri, ataupun bisa nomor teman-teman kalian yang memang sering kalian gunakan untuk kalian telepon. Kalian bisa cari di riwayat telepon kalian. Kemudian kalian bisa edit nomornya. Namanya tetap sama saja, tetapi nomornya bisa kalian edit, kalian ganti baik di tengah ataupun di belakang, satu nomor ataupun dua nomor. Tetapi sebelum melakukan pengeditan, ingat, kalian catat dulu nomor aslinya agar nantinya ketika kalian perlu, kalian bisa mencarinya di note kalian ataupun mencarinya di dalam buku kalian. Ingat ya, jangan buru-buru simpan di Google Drive. Karena apa? DC mengakses email kalian. Jadi ini terbukti ketika kalian mengganti HP baru kalian, tetapi kalian masih menggunakan alamat email lama, ini masih bisa terlacak sama DC-nya. Jadi jangan simpan di Google Drive kalian. Ya, simpan di notebook kalian, di buku kalian untuk mencatat bahwa ini nomor yang benar.
Gitu ya. Setelah kalian lakukan itu semua, jangan lupa untuk kunci sosmed kalian. Kemudian kalian ganti nomor profil kalian, baik itu sosmed suami kalian ataupun sosmed anak kalian. Jadi minta untuk dihapuskan linknya. Biasanya kan kalau kita di Facebook itu ada hubungan-hubungan. Ya tahu kan ya, hubungan menikah dengan si ini, menikah dengan si ini. Di Instagram juga ada kan ya, menikah dengan si ini, punya hubungan anak dengan ini, saudara dengan ini. Kalau bisa itu semua dihapuskan. Jadi biar tidak terkoneksi kita dengan siapapun. Gitu ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya, setelah semua ini kalian lakukan, jangan buru-buru reset HP kalian. Karena kalau reset HP kalian otomatis semua data akan hilang. Yang kalian lakukan setelah mengatur nomor-nomor penting, setelah kunci semua sosmed, yang kalian lakukan adalah install ulang lagi aplikasi pinjol kalian. Untuk apa? Untuk merestart ulang yang ada di sistem database pinjolnya. Jadi cara kerjanya itu adalah, ini kita sudah masuk di sebuah database dan program tertentu ya. Beda sama aplikasi yang tadi disebutkan sama Bang Dila. Beda. Oke. Nah, jadi kita masuk ke database. Nah, kita itu di sini ada data dari tabel si penggunanya itu. Nah, ini kita di sini dilihatin. Ini ada full name-nya, rekeningnya, username, email, Pak. Ini mereka yang mendaftar yang pengguna itu tadi ya. Untuk tahap awal kita di sini kan melihat dari data telepon ini saja ya, telepon dan email. Lalu kita kita olah lagi datanya dari nomor handphone tersebut, kita masukin ke sebuah tabel yang bernama phonebook. Jadi semuanya tuh ya Bang ya? Betul. Ketahuan langsung setelah kita masukin ke yang tabel phonebook ini tadi. Betul. Setelah si peminjam ini setuju dengan apa yang ada di aplikasi, nah itu langsung nge-get. Oh, jadi sebenarnya sudah ada persetujuan ya pada saat pengguna itu masuk atau download sebuah aplikasi tersebut. Betul. Biasanya tuh di aplikasi pas kita download, nah akan muncul pop up. Ini aplikasi ini akan memerlukan izin untuk membuka kontak. Nah seperti itu. Apabila si pengguna mengizinkan, kita mulai dari situ nge-get kontaknya. Ini yang filternya itu tadi ya yang penting. Jadi di sini ada saat aplikasi digunakan, hal ini jangan diizinkan. Saat aplikasi digunakan terlihat. Ini berarti itu dia cara kerja DC, sistem DC, dan semuanya hampir sama. Semua pinjol menggunakan sistem yang sama, cara untuk pengambilan data nomor telepon yang ada di HP kalian. Nah, ketika kalian galbay, kalian bisa dengan cara mengeditnya, uninstall aplikasi lama, kemudian install lagi aplikasi baru, otomatis sistem yang ada di database penjolanya akan terupdate yang baru. Gitu teman-teman ya. Nah itu bisa jadi referensi kalian buat kalian yang masih ketakutan untuk galbay, masih ketakutan belum berani galbay, masih juga melakukan joki-jokian, masih juga melakukan gali lubang tutup lubang. Mungkin dengan cara seperti ini kalian bisa lebih kuat mental lagi dan bisa tahu cara ke depan untuk menghadapi DC-nya dan cara untuk meminimalisir penyebaran data di HP kalian. Gitu teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di akhir pekan ini. Mungkin bisa kalian kerjakan di waktu-waktu libur kalian, biar nantinya hari Senin kalian lebih fresh lagi dalam bekerja, kalian lebih kuat mental lagi karena saya sudah mempersiapkan diri, saya siap galbay. Gitu teman-teman ya. Oke, semoga ini bisa menjadi mood booster kalian dan menjadi manfaat yang baru lagi buat kalian, dan semoga menjadi ilmu-ilmu pengetahuan buat kalian yang baru mau galbay. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.